Baik, barusan udah ada yang mengingatkan terkait dengan rekaman. Nah, ini saya rekam nih. Ini bagaimana menjawab soal sosiokultural dan manajerial. Yang pertama kita memposisikan sebagai bawahan, ya, kemudian sebagai atasan, sebagai anggota tim, sebagai ketua tim kerja, sebagai koordinator kerja tim. Jadi kita berbagai macam posisi sebagai Anda, sebagai bawahan, apa yang harus dilakukan sebagai dan lain sebagainya ya. Pada prinsipnya kesemuanya ya, pada prinsipnya untuk teori-teorinya di sini nih, di sini Anda sebagai apapun Anda ini harus mengacu kepada eh, yang pertama manajerial itu manajerial, ya itu kepentingan organisasi atau instansi ya organisasi. Jadi walaupun Anda sebagai bawahan itu Anda harus mengutamakan kepentingan organisasi. Anda sebagai atasan apalagi maka yang terbaik bagi organisasi. Jadi judulnya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk organisasi. Jadi kalaupun Anda tidak membaca judulnya, tidak membaca apa pernyataannya, hanya membaca jawaban, berarti kita milih mana yang terbaik untuk organisasi. Jadi gini contohnya, struktur dalam soal itu ini pernyataan panjang banget. Ini A misalnya sampai dengan atau dengan D ya, kan empat ya kalau di ujian. Nah, kita tinggal milih. Kita dianggap si ini nggak ada. Nah, ditutup aja. Ini nggak usah dibaca ini ya. Jadi kita baca dari sini aja. Ini dan sini. Jadi kita benar-benar tutup aja ini. Jadi pilih aja dari si A sampai D itu mana yang paling bagus untuk organisasi. Ini yang paling sakit di sini. Itu ya, teman-teman, kunci yang pertama. Kemudian selanjutnya, oh, sementara untuk sosiokultural adalah pilih jawaban yang sosiokul. Itu pilih jawaban yang menunjukkan toleransi ya, menghargai kebiasaan adat setempat, ya. Kemudian menunjukkan adanya empati, nah itu ya, em, eh, ada yang masuk. Menunjukkan adanya empati, ya. Ini, nah mana barusan empati ya. Nah itu juga tentunya yang lainnya adalah mencegah konflik. Itu di toleransi, di toleransi sosiokultural. Jadi pilih-pilih jawaban yang menentukan toleransi, yang menunjukkan toleransi. Nah, siapapun menjadi Anda, maka Anda harus memilih itu. Kemudian, dengan demikian, posisi kita dikatakan sebagai kata kunci yang merupakan soal manajerial. Nah, pada soal bertema pelayanan publik, saya tandain ya. Oh, pelayanan publik ya. Ini pelayanan publik. Pelayanan publik. Pelayanan publik. Nah, ia memuat soal terkait dengan kebijakan publik. Misalnya, pokoknya kalau yang orang datang minta pelayanan berarti itu terkait dengan pelayanan publik. Ada orang datang dengan komplain dengan terkait dengan pelayanan, maka itu kebijakan publik atau pelayanan publik. Menguntungkan ya, yang dilakukan adalah yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Jadi yang ini nih, yang di ini yang paling menguntungkan masyarakat banyak. Nah,
dengan segala keanekaragaman. Ya pokoknya kalau misalnya mau eh, pelayanan publik ya sudah berdasarkan keanekaragaman termasuk di sosiokultural. Jadi pokoknya yang paling menguntungkan aja kalau manajerial. Kalau di pelayanan publik atau di sosiokultural tentunya yang paling menguntungkan untuk kebersamaan, untuk toleransi dan lain sebagainya. Itu penting ya. Tuh. Kemudian yang kedua, pada tema TIK, kalau Anda menemukan teknologi informasi yang memuat teknologi komputer, silakan Anda pilih jawaban yang paling maju, yang paling canggih sesuai dengan kemampuan Anda dan instansi lain. Jadi, kalau misalnya kalau ada misalnya soal-soal terkait dengan komputer, terkait dengan perubahan zaman, Anda pilih jawaban yang menunjukkan bahwa Anda ingin berubah maju sesuai dengan zamannya. Itu dipilih ya, seperti itu. Kemudian nomor 3 pada tema yang orientasi pada orang lain, ya orang lain. Tadi TK ya, TK tandain ya. Pada orang lain, misalnya kalau ada temanya seperti ini, misalnya kelompok tim, silahkan dipilih. Misalnya ada kelompok yang bagaimana gitu ya, berorientasi pada orang lain. Silakan dipilih jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa kita itu cenderung kepada memilih kelompok yaitu rekan kerja, ya, rekan kerja. Kecuali yang bertema misalnya ada orang luar, ada misalnya ada yang sakit, kita harus mengutamakan yang sakit. Pastikan dulu mereka baik-baik saja, baru kemudian kita kerja. Kalau sudah ada ketentuan. Kemudian kalau yang bertemakan kemampuan ada adaptasi, ya kemampuan adaptasi misalnya, ini adaptasi misalnya lingkungan baru, sistem baru, rekan kerja baru, pilih jawaban yang mencerminkan Anda termasuk orang supel, adaptif, komunikatif, mau mencoba hal-hal yang baru. Dengan kata lain, Anda dapat bekerja dimanapun, kondisi apapun, dengan siapapun. Ya, itu kuncinya. Kalau menghadapi soal-soal seperti itu, ya kuncinya di sana. Kemudian bertemakan kemampuan mengendiri, misalkan ada yang marah-marah, misalnya. Ada orang yang marah-marah, ada orang gagal ujian, atau bangkrut, misalkan disalahin konsumen, pilih jawaban yang mencerminkan dan menerima kesalahan. Kemudian pengendalian diri yang baik saat gagal dalam melakukan pekerjaan dan berjiwa besar mengakui kesalahan merupakan ciri yang harus dia miliki oleh pegawai. Jadi benar-benar minta maaf dulu, maaf sudah menunggu, maaf sudah apa maaf, pokoknya ada maaf lah. Ada kesalahan dan lain sebagainya ya. Jadi kuncinya di sana, teman-teman. Jadi kalau ada, dan kita tidak boleh marah, tidak boleh marah. Kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Tidak boleh marah, minta maaf, uh, memberikan yang terbaik. Itu. Kemudian yang keenam, soal yang bertema kemampuan bekerja mandiri, ya, bekerja mandiri. Nah, mandiri, contoh diberikan tugas, ya. Maka pilihan jawaban menugaskan bahwa Anda akan selesai dengan baik oleh, nah ini, akan selesai dengan oleh diri sendiri. Diri sendiri. Soal ini merupakan bukti bahwa Anda mampu bekerja secara mandiri yang sangat mumpuni. Jadi kalau misalnya Anda diberikan tugas masing-masing, nah, teman Anda belum selesai, bahwa Anda harus mengumpulkan yang punya sendiri. Biarin aja orang lain. Nah, Anda menunjukkan bahwa Anda bisa mandiri, menyelesaikan tugas selesai sesuai dengan tenggat waktu, sesuai dengan apa. Itu yang harus dipilih seperti itu. Nah, kan Anda dikasih ada 3 orang nih, Anda sebagai disuruh sama bos, Anda sudah selesai pada saat mau dikumpulin, teman Anda belum selesai. Ya, walaupun waktunya sudah selesai, maka terkait juga integrasi, ya.
ya integritas, ya integritas, maka Anda harus kumpulin sesuai dengan janji yang Anda berikan kepada pimpinan. Hari ini harus selesai, harus selesai. Nggak boleh Anda apa melewati yang sudah ditentukan oleh keinginan bos Anda. Ya, itu penting. Kemudian nomor 8, 7, kemauan belajar. Disuruh, misalnya disuruh diklat, pendidikan, kursus, bimbel. Pilih jawaban yang mencerminkan keinginan yang tinggi untuk belajar terus-menerus sebagai bukti bahwa Anda termasuk pegawai baru yang mau belajar sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Jadi ini kalau temanya misalkan Anda tiba-tiba disuruh belajar, maka Anda harus mau, nggak usah banyak pikiran, nggak usah nanti saya pertimbangkan dengan keluarga, nanti saya ngomong dulu dengan ibu dan lain sebagainya. Iya, kalau di hari-hari biasa ya kita pertimbangan dengan mereka. Tapi pada saat di ujian itu tidak usah memilih jawaban yang seperti itu. Jadi benar-benar harus langsung saya akan memilih jawaban ini. Nah, kemudian kalau ada orientasi pada pelayanan, nih, orientasi pelayanan, ya, Anda mendapat tugas berhubungan tadi pihak luar. Silakan pilih jawaban yang paling cenderung untuk melakukan kepentingan orang lain di kelompok, di luar kelompok dan logis. Tadi seperti itu tadi. Lagi pelayanan ada ngantri. Jadi saya batuk ya. Ngantri, banyak orang ngantri. Maka Anda harus fokus. eh, Misalnya sedang kelihatan target Anda masih lama dikumpulkan. Kemudian ada orang banyak ngantri. Nah, Anda harus membantu orang lain. Membantu orang lain. Ya, membantu orang lain untuk mengerjakan dan mengutamakan pelayanan. Jadi membantu. Jadi utamakan pelayanan dalam memberikan eh, pilihan yang diutamakan adalah pelayanan. Kemudian nomor selanjutnya, duh, ini batuk. Pada saat berkaitan kebijakan publik bertema sosial budaya, ya menjawab yang tidak mengandung unsur tindakan korupsi. Nah, kebijakan publik ya, ya berikan publik nih, kebijakan publik. Berarti yang tidak mengandung KKN. Pada soal bertema tentang kreativitas inovasi, misalnya ada yang baru, kuliah dunia baru, pilih jawaban yang kreatif, bebas, out of the box, namun jangan keluar dari konteks. Ya, kreativitas nih, ada kreativitas, ya, out of the box, ya, keluar. Ya. Tapi Anda harus menunjukkan bahwa Anda ada orang kreatif, gampangnya kayak gitu. Kemudian kalau ada soal bertema profesionalisme, misalnya gangguan dalam pekerjaan, misalkan lagi kerja disuruh kemana oleh saudara, disuruh jemput pasien dan lain sebagainya, jemput pasien, disuruh jemput keluarga, maka Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda harus fokus, ya, Anda harus fokus, ya, Anda harus fokus bekerja meskipun ada gangguan. Kemudian pada soal-soal yang bertema jejaring kerja, jejaring bisa mengandung unsur koneksi, pergaulan. Pilih jawaban yang mencerminkan supaya terbuka dengan semua orang. Jejaring kerja lah ya, pilih jawaban yang seperti ini. Kemudian nomor 13, pada soal bertemakan integritas diri, misalnya ada gangguan pekerjaan, marah tindakan korupsi, curang, diberikan gratifikasi misalnya ya. Pastikan Anda tidak memilih jawaban yang mengarah ke tindakan KKN atau menyalahgunakan jabatan. Dengan kata lain, Anda dapat disebutkan sebagai orang yang memiliki integritas. Ya, ya kalau misalnya Anda lakukan, kalau dilakukan berarti itu Anda integritasnya buruk, ya, bertentangan dengan makna integritas. Nah, ini integritas ya. Jadi nggak boleh ngambil, ya, mengarah pada tindakan korupsi, maka tidak boleh melakukan tindakan KKN.
Pada suatu soal yang mengandung unsur tantangan, ya pekerjaan baru yang bisa diraih, maka Anda harus memilih jawaban yang mencerminkan antusias, suka tantangan, dan semangat berprestasi. 15. Ada soal yang bertema kemampuan mengkoordinir menggerakkan orang lain, kemampuan mengkoordinir dan menggerakkan orang lain, ya. Maka Anda harus bisa mengorganisasi tim yang bertindak sebagai atasan. Pastikan Anda menjadi jawaban yang berisi perintah pada orang lain secara jelas sehingga mudah dimengerti orang lain. Jadi Anda harus seorang yang mampu, gampangnya nomor 15. Kalau Anda mengkoordinasi orang lain, Anda harus bisa menggerakkan orang lain. Menggerakkan orang lain, mengajak orang lain, menggerakkan orang lain, melibatkan orang lain, bersama-sama dengan orang lain. Itu Anda mengkoordinir orang lain. Itu tema-tema yang mengkoordinir, menggerakkan orang lain. Kemudian nomor 16, suatu tema soal bertugas, bekerja kelompok ya, bekerja kelompok. Temanya tugas dan kerja kelompok, temanya. Anda perlu Anda lakukan adalah memilih jawaban yang berkaitan dengan kerjasama dalam kelompok. Jadi harus menunjukkan bahwa Anda bisa bekerja bersama-sama, bisa bekerja dalam kelompok. Ya, silakan Anda telah menjawab. Kapan Anda harus loyal, kapan harus bertindak, kapan harus tegas, serta menjaga kemampuan yang baik. Itu teman-teman 16 tip dan trik. Bisa juga untuk TKP. Ini di Anda lakukan. Ada yang mau nih ininya, materinya. Nah ini kan nggak lama ya, nggak lama. Karena kalau orang Sunda dibujing enggak anak. Nah yang selalu dipermasalahkan adalah ini soalnya panjang bener soalnya. Nah ini, saya tadi mengatakan bahwa di sini saya tidak akan mencontohkan semua karena kita bukan bagian dari apa ya, bukan bagian dari jum malam. Ini jum subuh hanya teorinya ya, hanya teorinya. Nah, tapi saya memberikan contoh kepada Anda. Nah, Anda seorang pemimpin dan sebuah divisi instansi Anda. Suatu hari staf Anda tidak masuk karena mengikuti upacara adat. Tidak apa upacara adat duka cita setelah orang tuanya meninggal. Namun ada seorang staf lain menyampaikan keberatan karena merasa tidak ada ya staf yang bersangkutan meninggalkan banyak pekerjaan yang digantikan oleh staf lain. Staf lain protes karena terlalu lama meninggalkan sikap kantor. Nah ini tadi pilihlah jawaban yang sosiokultural berarti ya adat itu berarti pilih jawaban yang menunjukkan Anda mendukung adat. Ini kan panjang nih. Nah ini kan panjang. Kalau panjang maka Anda tutup aja ini. Gak usah dibaca ini yang ini. Yang saya tandain gak usah dibaca. Gak usah dibaca. Anda baca yang ini aja. Nah, kalau di ujian 4 ya, Anda baca ini aja yang A, B, C, D-nya itu yang ada itu. Yang dibaca itu aja. Itu maksudnya yang tadi ya. Jadi pilih jawaban yang menunjukkan Anda menghargai toleransi terhadap adat kebiasaan ya. Jadi kalau lihat jawaban yang mana? Ayo, jawaban yang mana? Nah, cara berlatihnya bagaimana cara berlatihnya? Yaitu tadi saya sudah menunjukkan ke Anda bahwa Anda ini tadi. Ini kalau ada panjang ini kan waktunya hanya 54 detik ya waktunya. Hanya 54 detik, 54 ya 54 ya 54. Jadi Anda tidak mungkin Anda bolak-balik baca habis waktu gara-gara ini. Jadi Anda cukup baca aja yang pilih jawaban yang terbaik dari yang jawaban ini. Biasa sampai 4 biasanya. Ya. Pilih jawaban yang terbaik itu kuncinya gitu doang gitu ya. Jadi, ya. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah D. Ya, semoga bisa. Bisa kan? Nah, bisa.
Nah, bagaimana untuk belajar? Bagaimana kan banyak. Saya kadang-kadang belajar itu tidak semuanya atau Anda mau belajar mandiri. Siapa yang bukan grup grup 89? Siapa? Siapa yang bukan grup 89? Yang masuk grupnya 1 sampai 7? Siapa? Ayo, siapa? 1 sampai 7. Saya. Nah, saya ajarin karena kenapa? Gini, eh Anda kan sudah tidak belajar dengan saya, belajarnya hanya belajar di Jum subuh sampai dengan Anda mau ujian. Nah, Anda mau ujian. Itu sampai belajar sampai sampai Jum subuh sampai ujian. Jadi masih tetap belajar, cuman di Jum subuh. Tapi tidak ada pembahasan soal. Kemudian kita kan sampai saat ini belum keluar FR ya. Belum FR. Iya benar, FR belum keluar. Yang belum keluar ya. Yang belum keluar, yang belum kita tahu. Yang pertama pasti FR ya. FR, kalau FR itu keluar pada saat orang-orang ada yang sudah ujian. Tapi juga ada FR sebelum 2023. 23 sebelum kurang dari sama dengan ya. eh, FR-nya ada, di saya ada. Nah, kemudian yang kedua, kisi-kisi, kisi, aduh, tuk 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 tuk, cina. Kisi-kisi, kisi-kisi, kisi-kisi kita belum keluar. Kisi-kisi, kisi-kisi. Nah, kisi-kisi juga belum keluar. Nah, kesepakatan kita kemarin, ah, ini yang masuk teman-teman. Nah, ini kan belum keluar. Dan kisi-kisi ini kan harus Anda jabarkan. Harus Anda jabarkan menjadi eh, kalimat-kalimat atau materi-materi yang harus Anda kuasai. Ya, Anda harus kuasai. Contoh, misalnya, oh, bukan yang ini. Nah, saya cari dulu ya. Mana FR? Tip itu manajerial, materi kunci. Nah, di sini aja deh. Nah, ini kan materi pokok. Materi pokok, kenapa jadi ke sana? Materi pokok itu kisi-kisi. Ini kisi-kisi ini. Materi pokok ahli. Anda kan berarti komputer butik apa, diagnosa apa. Oke lah ini umum. Tapi kita lihat yang ini. Yang ini lihat. Nah ini nih. Pasien safety. Kemarin tadi malam sudah ya. Subuh kemarin sudah pasien safety. Ini kan harus dijabarkan. Nah, terapi komplementer aja yang paling apa atau terapi palliative care. Anda bisa menggunakan, ini kan tidak dibahas secara satu persatu, kadang saya juga terlewat itu ya. Anda inginkan itu yang mana? Karena setiap orang berbeda ya. Setiap orang berbeda dalam memiliki atau berbeda dalam kemampuan juga lah ya, kemampuan. Jadi nanti saya cek. Nah, ini iklan nih. Untuk yang dari 1 sampai 7, kalau Anda mau silakan, nih ada masih ada 7 orang lagi, 7 orang lagi. Nah, saya kasih 99 untuk pembahasan Zoom malam. 9 sampai 9, hanya 7 orang, silakan. Kemudian, nah ini kan juga, nah ini kan harus yang sebelum-sebelumnya kan nggak dibahas semuanya kan. Oh, ini yang sebelum-sebelumnya. Kalau Anda mau nanti saya share ke Anda. Ini ya. Bagaimana kita melihatnya? Melihatnya ya sudah kita cek apa yang harus Anda lakukan. Nah, misalkan di sini nih. Kita yang paling menyebalkan yang ini aja dah. Tadi saya bilang ini aja nih. Anda itu bisa menggunakan AI. Anda bisa menggunakan AI untuk uh, belajarnya. Misalkan yang sekarang ada juga. Nah,
Ada juga kelas AI. Saya tahukan ke Anda. Ini caranya. Tapi dia walaupun Anda punya ChatGPT, Anda tidak akan bisa kalau Anda nggak ngerti yang namanya from, nggak ngerti. Nah, coba perhatikan di sini saya paste. Nah, misalkan di sini sudah, saya paste nih dulu. Ini. Misalnya ini paste nih, saya memastekan diri, masukkan diri. Di sini terapi jelaskan tentang terapi komplement atau holistik. Ya, kita misalkan langsung klik aja gitu. Hasilnya seperti itu doang. No, hasilnya. Ini tidak walaupun tanpa AI seperti itu, tanpa prompt seperti itu. Jadi hasilnya nggak lebih dari 2 detik, tantangan, bukti ilmiah dan lain sebagainya, nggak masalah gitu ya. Ya, ini contohnya. Nah, bandingkan kalau kita dengan Google. Anda kan siapa nanya siapa lagi? Nanya, nggak mungkin Anda nanya bos Anda kan? Nanya, nah ini, di sini. Ini kan kita tinggal milih, klik. Kalau ada, kalau tidak ada gimana? Kalau ada gimana? Jadi milih itu kan kayak gini. Ya, tapi kalau di ChatGPT ada. Coba sekarang orang perawat, misalnya perawat komplementer yang sedang ah, mengajarkan terapi komplementer holistik kepada mahasiswa. Buat penjelasan yang mudah untuk terapi komplementer dan sertai dengan contoh atau penggunaan, kan, manfaat, nah, manfaat, manfaat. Buat dalam kata-kata yang mudah dimengerti. Nah, Anda coba kita lihat jawabannya. Kita tidak lebih dari penjelasan cara penggunaannya. Apa komplementer, manfaatnya, akupuntur. Beda itu ya, beda manfaat tuh ya. Dengan yang kasus yang, oh kasusnya juga dikasih, ya. Nah ini kasusnya, nah ini. Nah, beda kan? Nomor yang pertama kita tanpa prom dengan yang kedua. Nah, kita belum 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 ngerti, belum belum puas ya. Kita belum puas misalnya. Kita belum puas tentang misalnya contohnya tentang ini hapus misalnya hipnoterapi. Kemudian buat penjelasan mudah untuk hipnoterapi ganti misalnya kita belum puas hipnoterapi, kan ada hipnoterapi disertai, nah ini sertai, sertai dengan tahapan, misalnya tahapannya dan penopang buat dengan mudah mengerti. Ini langsung nih. Nah, doh, induksi dan sebagainya. Nih, ini satu. Wih, minum, minum, minum. Nah, ini ya, teman-teman. Gunaannya dan lain sebagainya. Nah, tuh. Kemudian kalau Anda punya, nah kita punya soal ini tadi terkait juga dengan manajerial. Anda masukkan aja. Anda seorang
dosen Pancasila misal Pancasila eh, yang selalu memilih jawaban yang paling menguntungkan untuk persatuan tuan dan kesatuan bangsa, bangsa, satuan, satuan bangsa, bangsa, toleransi, toleransi, ya. Berikan jawaban dan pembahasan soal berikutnya. Anda masukkan soalnya yang tadi, yang banyak tadi. Nah, Anda tinggal gitu aja. Jadi kalau Anda mau uh, soal seperti itu, nah, bawah ya. Nah, ini bisa-bisa salah, ini bisa salah, ya. Bisa empati. Tadi kan jawaban kita D, ya. Nah, menjelaskan. Tetapi lihat, saya memahami kondisi staf saya yang akan bekerja menggantikan saya menjelaskan mengenai kegerangan, toleransi, dan semua perjalanan. Ini kalau misalnya ini sistem bahasa salah, ya kita rubah lagi. Ini kan tugasnya ada nih. Sertakan juga atau ingatkan yang menghargai. Nah, ini kalau berarti kita from-nya belum lengkap ya. Ingatkan juga atau ada orang masuk tentang. Kalau salah ChatGPT adalah salah bikin prompt, bukan salah ChatGPT-nya. Salah bikin prompt. Prompt-nya yang salah berarti. Ya, salah yang prompt-nya. Ingatkan, pilih pilih, pilih jawaban yang yang menghargai adat dan adat, adat dan kebiasaan budaya budaya ya itu. Jadi kita kalau memang di sini loh, nah itu kan. Jadi saya ingatkan tadi bahwa, nah jawabannya kan benar deh kan. Kenapa? Karena tadi saya sudah mengingatkan ke Anda trik mengisinya itu, trik mengisi jawaban ini yang tadi itu. Ini kan sudah ya. Nah, benar jawabannya D kan. Kalau tidak ada, Anda tidak, ini kan tidak lengkap romnya, tidak lengkap jawabannya ya. Nah, Nono dosen Pancasila kesatuan. Nah, ini kesatuan cuma itu ya, toleransi. Tapi pada saat kita paham, kita paham yang tadi saya sebutkan, saya jelaskan di tip dan trik, ya, tip dan trik. Saya sudah menjelaskannya tadi di tip dan trik, dimasukkan ke sini, itu jawabannya benar. Coba di sini nih. Nah, tadi kan, nah salah, saya salah. Harus rubah lagi ya dia. Harus rubah lagi. Jadi gitu ya teman-teman. Itu mudah. Dan kalau ada kesalahannya adalah, wah ChatGPT salah, bukan salah, berarti Anda yang nggak bisa. Bukan salah, Anda yang nggak bisa. Itu. Jadi mana Bu Pera itu, Mbak Pera, Kak Pera itu. Jadi Anda yang salah Kak. Berarti ChatGPT-nya belum pinter. Nah, bagaimana supaya pinter? Nah, diajarin. Diajarinya gimana? Itu kita harus masukkan materi-materi yang itu tadi sesuai dengan ini. Benar kan jawabannya Kak? Nah, ini harus sesuai dengan ini. Jadi diajarin dulu dia seperti yang ini harus dimasuk-masukkan materi-materi yang ada di kata kunci dia harus dimasukkan Kak. Gitu teman-teman semua ya harus dimasukkan. Jadi jangan salah. Karena begini, logikanya gini. Kalau misalkan di awal-awal ChatGPT itu akan menjawab umum, umum jawabnya. Nah, kemudian Anda sebagai pengguna ini memasukkan, ini loh Anda harus mengerjakan sesuai dengan ini kriterianya ini, misalnya. Jadi gunakan namanya prompt.
Nah, promnya harus benar promnya. Nah, bentar, bentar. Saya tunjukkan nih, bentar ya. Ini promnya harus benar. Ini harus dimasukkan. Mana penjelasan awal? Nah ini, bentar. Saya ini dulu ya. Save. Bukan, bukan. Jadi Anda harus prom. Nanti Anda, padahal saya sudah punya prom loh ya. Prom. Nah, prom-prom itu nanti itu akan ada dikasih nanti prom-promnya itu. Nih, saya sedang nyusun ini ya daripada Anda penasaran. Daripada Anda penasaran. Ini nanti yang teman-teman semua ini nanti kasih ininya nih ya, ini. Saya sudah membuat ini, saya sudah membuat ini, tapi belum selesai. Nanti saya buatin. Ini gratis ini saya kasih kepada yang ikut kuliah eh, belajar AI. Ini kasih nih promnya. Mana kan kok nggak bisa jalan sih? Ah, ini belum selesai persiapan untuk perawat. Ini promnya harus gimana? Ini cara masuknya juga sudah saya siapin ya. Skenario-nya, jenis-jenis prom ini juga sudah dilakukan. Nah, tips dan triknya ini promnya untuk perawat. Nah, ini enter nih. Nah, di sini misalnya prom untuk KMB ya, copy paste soalnya dari ebook yang 1.800. Nah, di sini Anda contohnya Anda seorang dosen KMB sedang membuat soal jawaban serta pembahasan. Pembahasan meliputi jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Berikan pembahasan untuk setiap jawaban berikut. Jadi Anda tinggal enter. Jadi masukkan enter. Nah ini promnya. Nah ini contohnya ini. Ini belum selesai. Belum selesai. Nanti udah selesai baru saya bagiin. Jadi nanti untuk bagaimana untuk KMB, bagaimana maternitas, bagaimana untuk ini nanti promnya akan saya sediakan. Begitu kakak. Gitu ya. Kita kan tadi ngomong ini ya. Nah, termasuk juga bagaimana prom untuk di sini sosiokultural. Jadi nggak akan ngaco. Ya nggak, 1 sampai 7 nggak dapet, nggak dapet, nggak dapet. Yang dapat itu yang ini aja, yang gelombang 9 itu dipaket, dipaketin ya, dipaketin. Kalau gelombang 9 saya bonusnya ini, gelombang 9, gelombang 10 bonusnya ini. Jadi ikut gelombang 10 otomatis Anda dapat ini, dapat AI. Jadi untuk belajar, belajarnya mandiri kan, kadang-kadang Anda belajar dengan saya kan waktunya juga dinas. Nah, Anda kan bisa belajar mandiri, nggak usah nungguin saya. Kalau ada materi langsung kuasai, nggak usah nanya ke orang lain. Tapi kuasai promnya yang benar, jangan sampai tadi nanti ya kapera ya jangan sampai salah masukin prom. Iya, salah. Nah, jadi ya, jangan salah. Kalau yang sudah, insya Allah saya dapat ya yang sudah. G9 dapat G9 enggak, dan hanya dua G10 yang dapat itu. Ya yang G9 dapat kalau dia bayar 25.000. 25.000 nih. Harga bakso, harga bakso 25.000. No, harga bakso. Ini yang setiap gelombang 1 sampai 9 boleh gabung bayar segini. Bakso. Kamu sayang sama bakso. Harga bakso aja 25.000. Nah, iya kalau Kopas gak akan nyambung Kak. Kalau Kopas kakak nggak akan nyambung. Nggak ada nego. Ya, nggak ada nego. Ini ilmu loh ya. Ya, nego. Anda masih ribut dengan uang 25.000 kan. Padahal dampaknya gede banget. Gitu. Ya, yang nggak nyambung ya nggak nyambung nggak. Jadi diajarin dulu sih, komputernya diajarin dulu. Ya, kan tadi aja udah ketahuan. Tanpa prompt jawabannya salah kan.
Tanpa prom jawabannya salah. Dengan prom tidak lengkap aja jawabannya salah. Apalagi tanpa prom, itu aja. Begitu. Jawabannya begitu ya. Kalau mau belajar sendiri. Nah, karena saya Pak. Tapi kalau misalnya Anda pakai satu prom di atasnya, di atasnya ya, kalau sudah Anda sudah dapat pakai prom di atasnya, kalau misalnya gini, Anda dapat soal nomor pertama satu, jawab. Anda pakai prom nomor pertama. Soal kedua, Anda sudah nggak usah lagi pakai prom. Soal kedua. Jadi cukup aja jawabnya satu. Pakai prom satu. Berapa panjang promnya. Jadi dia benar-benar cara menulis prom nanti kan diajarin. Cara menulis promnya diajarin. Harus begini, harus begini, harus begini. Ada ini, ada ini, ada ini. Itu diajarin. Eh, dan bukunya dikasih. E-booknya dikasih, bukan buku. E-booknya dikasih. Dan normanya sekarang Anda bisa lihat di Bimbel Kanduru, normanya bentar, saya lihat di Bimbel Kanduru, saya ke orang luar itu terserah Anda mau ikut yang hari ini saya promokan. Ini hari ini terakhir loh ya yang 25. Besok kemarin kan dari saya besok besok sampai jam 8 ya. Terakhir yang 25 itu sampai jam 8. Entah saya berapa harga untuk di kelas ini. Harga cek di bimbelkanduru.com. Saya sekarang sudah menghargainya 59K. 69K. Ya, 59K ini untuk kelas AI. Kelasnya 59K. Nah, saya kasih 25K untuk Anda, kemudian batasnya sampai jam 8 WIB. Setelah itu harga normal. Setelah itu harga normal. Kalau mau ikut silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian kelas kemarin beda ya, Coach, dengan sama kelas kemarin. Materinya sama, cuman mungkin untuk materi yang sekarang ada dapat tambahan penjelasan lain terkait dengan prom yang lebih lengkap. Karena saya juga terus belajar. Anda kemarin, oh saya salah kemarin ngajarin Anda gini, Anda gini, Anda gini. Nah, nanti saya kasih ini bukunya, yang e-booknya saya kasih. Nanti kelas AI kemarin saya kasih di grup Anda. Ya, di grup Anda loh ya, bukan di grup yang mana. Itu. Tapi nanti kalau Anda mau nggak kerja, ternyata Anda salah. Nanti Anda boleh sharing sharing layar dengan saya kesalahannya di mana. Jadi mungkin kemarin kan nggak ada sharing layar ya. Jadi sekarang saya masih sharing screen sharing. Jadi Anda coba melakukan kesalahannya di mana, nanti saya lihat kesalahannya di mana. Begitu. Jadi benar-benar keluar jago. Jadi sekarang sudah 59 di Bimba Kandoro sudah 59 sampai jam 8 saya kasih 25.000 lah. Ya, itu bisnisnya. Tapi kembali lagi ke sini, ini kembali lagi ke sini. Anda nggak usah ikut dengan saya, nggak ikut dengan kelas-kelas yang saya ajarkan. Tapi Anda tinggal pahami aja ini. Nah, pahami aja ini. Jadi ini yang diajarkan dulu kepada ini Anda harus mengajarkan dulu. Jadi dibikin pintar. Jadi bikin pintar si ChatGPT-nya. Karena kalau dianggap langsung kopas, wah itu nggak akan beres itu. Nggak akan beres. Jadi jawabannya salah. Jawabannya salah. Jawabannya salah. Kalau resikonya kayak gitu, jawabannya salah. Hanya harus belajar. Pagi, jam 8 malam itu 20. Jam 8 pagi ya, jam 8 pagi masih ada waktu. Jam 8 pagi. Setelah jam 8 biayanya jadi normal, biaya normal. Karena ada prom, juga tidak ada kemungkinan bisa jadi saya aja. Ya nanti saya buatkan soal-soal yang tambahan, ada bonus-bonus lain. Silakan yang mau ikut. Tapi ya sudah lah, nggak usah mikirin itu. Yang pasti kalau mau ikut silakan, nggak juga nggak masalah.
Dan yang pasti saya sudah memberikan teori kuncinya ini kata kunci yang harus Anda pahami bahwa di manajerial sosiokultural Anda harus memilih jawaban-jawaban yang seperti itu. Begitu. Kenapa Anda harus paham? Harus pahamnya itu harus paham kan di ujian nggak pakai pakai ChatGPT enggak kan? Anda harus paham. Tapi ChatGPT bisa membantu Anda dalam persiapan. Tetap prinsip-prinsipnya Anda harus pahami, Anda ya harus pahami prinsipnya. Makanya ada kata kunci dalam menjawab soal manajerial, sosiokultural. Pilih jawaban-jawaban yang seperti itu. Nah, jadi ya kalau ada Anda menggunakan ChatGPT, salah jawaban. Bukan ChatGPT yang salah, berarti ChatGPT-nya masih bodoh. ChatGPT masih bodoh. Benar, ChatGPT masih bodoh. Karena mereka juga belajar, oh kalau misalnya Hendy itu apa yang dia inginkan. Nah, dia akan belajar sesuai dengan batasan-batasan yang kita inginkan. Namanya batasan-batasan itu namanya prompt. Tapi kalau misalnya kopas, jangan harap jawabannya benar. Ya, jangan harap jawabannya benar. Begitu teman-teman untuk hari ini. Hari ini, oh, hari ini, untuk hari ini seperti itu teman-teman. Ini ya, prinsipnya ini, kalau ini kan contoh, contoh. Ini pasti benar, yang lainnya karena nomor satu barusan sudah saya berikan batasannya, maka kita pasti yang jawaban nomor dua itu nggak usah pakai prompt lagi. Seperti itu biasanya. Dan yang ini yang akan saya berikan ke Anda, yang ini, dan yang ini ya. Materi mantap ya. Ini akan saya berikan. Ya ini wajib dipahami. Ini itu FR, ini kisi-kisi, yang di atas kisi-kisi. Cuma lihat, lihat, perhatikan di sini. Jangan salah, ini jangan salah. Jangan sampai salah. Perhatikan di sini. Keluarga, jiwa, maternitas, anak, KMB, ada gadar nggak? Ah, gadar, ada gadar. Nah, apalagi ya, keluarga. Nah, berarti keluarga tidak ada ya? Eh, komunitas tidak ada ya? Komunitas. Komunitas tidak ada ya? Di kisi-kisi tidak ada komunitas. Tapi komunitas ada nggak di ujian? Komunitas ada nggak di ujian? Ada nggak di ujian? Komunitas D3 ada. Jadi nggak selamanya itu yang selamanya yang ada di sini belum tentu. Makanya Anda harus gabungkan dengan FR. Nah, FR-nya ini. Jadi belajar jangan dari kisi-kisi saja, dari FR harus gabungin juga ada HANS, standar investigasi, oksigen kompleks, berarti yang sederhana ini untuk SDS satunya. Ini nih. Nah, ini gitu ya. Jadi gabung-gabungkan. Nanti pahami ini carinya di mana? Carinya di semuanya. Ini pun masukin ChatGPT masuk. Anda kan nggak tahu nih satu-satu. Masukin ChatGPT, tapi dengan prompt yang benar. Dengan prompt yang benar. Prompt yang benar gimana? Nanti saya ajarin. Gitu teman-teman. Untuk hari ini silakan sampai jam 8 saja. Yang 25.000. Eh, setelah itu berlaku harga normal. Terima kasih atas perhatiannya malam ini. Malam ini, pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.